Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam dakwah seringkali Nabi SAW dan para sahabat mendapatkan cibiran atau bahkan celaan. Kita tentu sering mendengar bagaimana kisah su'ul khatimah para penghina Nabi dan sahabat seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Salah satu kisah su'ul khatimah juga datang dari penghina Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Sayyidina Utsman adalah pribadi dengan kebaikan-kebaikan luar biasa. Beliau termasuk ke dalam 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk ke dalam surga. Beliau adalah menantu Nabi SAW yang bahkan menikahi 2 putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Beliaulah Khulafaur Rasyidin ketiga setelah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau giat melakukan pembebasan-pembebasan wilayah agar tunduk pada aturan Islam. Kemudian di masa beliau memerintah juga, Al-Quran diseragamkan dalam sebuah mushaf, sehingga berkat jasa Utsman bin Affan, kita saat ini dapat membaca Al-Quran dengan sangat mudah. Sahabat yang dirahmati Allah, ingatkah kita semua dengan kisah kebaikan Sayyidina Utsman yang membeli sumur Raumah dari tangan seorang Yahudi? Kebermanfaatan sumur tersebut terus dikelola oleh pemerintah Saudi Arabia hingga saat ini berkembang menjadi kebun kurma, hotel, dan berbagai fasilitas lain yang dinamai atas wakaf Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Semua jasa beliau ternyata masih juga menyimpan celah di sebagian hati orang. Tentu saja, orang-orang itu adalah mereka yang tidak berilmu dan tidak beradab, sehingga mereka terlalu berani menjerumuskan diri mereka sendiri ke dalam lubang kesesatan yang dalam. Salah satu orang yang menghinakan Sayyidina Utsman bin Affan sehingga dirinya juga lebih terhina adalah Jahjah Al-Ghifari. Ia termasuk orang yang mengepung Sayyidina Utsman bin Affan menjelang akhir kehidupan beliau. Kisah ini dikutip dari buku Su'ul Khatimah karya Syekh Mahmud Al-Misri. Pada suatu hari, Sayyidina Utsman bin Affan yang saat itu menjabat sebagai khalifah, pemimpin tertinggi umat Islam, sedang berada di atas mimbar beliau. Maka tiba-tiba ada seorang yang bernama Jahjah Al-Ghifari. Ia termasuk sahabat Rasulullah dan mengikuti Bai'atur Ridwan atau baiat yang dilakukan di bawah pohon. Namun, kesempatan yang Allah berikan untuk dapat hidup berdampingan bersama Rasulullah justru tidak dimanfaatkan oleh Jahjah untuk menjadi pribadi yang mulia. Sebaliknya, ia dikenal sebagai penghina Sayyidina Utsman bin Affan, menantu Rasulullah SAW. Jahjah Al-Ghifari yang tadinya duduk kemudian berdiri dan menghampiri Khalifah Utsman di mimbar beliau. Jahjah kemudian merebut tongkat Sayyidina Utsman, padahal tongkat itu sedang berada di tangan beliau yang mulia. Setelah merebutnya, Jahjah kemudian mematahkan tongkat itu dengan lututnya. Kaum muslimin yang melihat kejadian itu marah luar biasa. Mereka meneriaki Jahjah, kemudian lari menghampiri Sayyidina Utsman. Mereka menyelamatkan kehormatan sang khalifah dan mengawal beliau radhiyallahu anhu hingga masuk ke dalam rumahnya. Sayyidina Utsman bersabar atas tindakan tersebut dan memang beliau melarang para sahabat yang lain untuk memerangi orang-orang yang mengepung rumahnya. Ketika beliau bersabar dan kemudian syahid atas pengepungan itu, maka mari kita dengarkan kisah su'ul khatimah sang penghina Utsman, yaitu Jahjah Al-Ghifari. Sahabat yang dirahmati Allah, pada suatu hari Jahjah Al-Ghifari merasakan sakit di lututnya. Itulah tempat di mana ia mematahkan tongkat Sayyidina Utsman bin Affan. Sakitnya itu terus ia rasakan, dan meskipun sudah diberikan obat, namun Allah sama sekali tidak mengizinkan ia sembuh. Hingga kemudian, tidak sampai setahun setelah ia menghina Sayyidina Utsman, Jahjah Al-Ghifari mati dengan rasa sakit di lututnya yang sulit tertahankan. Ia menghina sahabat Rasulullah yang mulia dengan lututnya, dan di kemudian hari, ia juga mendapatkan kehinaan karena lututnya tersebut. Semoga Allah mempermudah anggota tubuh kita untuk tetap taat
dan meninggikan ajarannya, sehingga di kemudian hari kita juga mendapatkan kemuliaan atas apa yang telah dilakukan oleh anggota-anggota tubuh kita tersebut. Sahabat yang dirahmati Allah, demikian kisah Jahjah Al-Ghifari. Semoga memberikan pelajaran terbaik kepada kita semua. Saya sebagai narator cerita undur diri. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada sahabat semua saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.